Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, pada materi ini nanti kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan. Akan lebih mudah kalau lihat di contoh ya, bisa lihat di layar samping ini. Jadi persamaan itu adalah kalimat matematika yang bentuknya seperti ini dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Itu ya, jadi bentuk seperti ini namanya kalimat matematika, lalu ada tanda sama dengan. Ini disebut persamaan. Sedangkan kalau yang pertidaksamaan, ada beberapa anak-anak. Yang pertama, kalau kalimat matematikanya dihubungkan dengan apa ini? Operasi tanda kurang dari. Kemudian, oke, lebih dari, bagus. Kemudian kurang dari sama dengan, nah, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini nanti pada inti akhir dari materi ini kita nanti bisa membuat atau menemukan bilangan yang ini yang menggantikan nilai X, menggantikan nilai Y atau variabel apapun yang nanti akan ditanyakan di soal. Nah, tapi sebelum itu kita harus review dulu materi aljabar karena akan ada kaitannya semuanya. Nah, ada istilah penting dalam aljabar. Yang pertama ada koefisien, variabel, dan konstanta. Masih ingat tidak variabel itu apa? Ayo. Nah, bagus. Variabel itu huruf ya anak-anak ya. Huruf yang mewakili sesuatu yang belum diketahui jumlahnya. Contoh, kita kemarin sudah pernah belajar, ada cerita mengenai Pak Thohir. Pak Thohir sama Pak Erik ini membeli buku. Tapi Pak Thohir ini belinya 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik jelas cuma beli 5 buku. Nah, maka bentuk aljabar untuk cerita ini, kalau Pak Erik, ya hurufnya 5. Karena 5 buku sudah jelas. Bentuknya gimana, ya jumlahnya yaitu buku itu. Tapi yang Pak Thohir, kan per kardusnya kita tidak tahu isinya berapa buku. Maka karena kita tidak tahu, maka disimbolkan banyaknya buku dalam kardus ini adalah X. Karena kita tidak tahu jumlahnya. Sehingga dalam cerita ini, Pak Thohir ini, maka bentuk aljabarnya apa anak? 2X ditambah 3. Gitu ya. Mungkin masih ingat lah. Semoga. Berikutnya, selain itu juga kita akan menggunakan operasi dalam aljabar karena hubungannya dengan variabel. Misalnya ada soal nih, ada 4X ditambah 9 kurangi 5X kurangi 2. Masih ingat anak-anak bagaimana cara menyederhanakannya atau cara mengoperasikannya? Ya, betul. Caranya, yang memiliki variabel yang sama akan kita operasikan terlebih dahulu. Ayo lihat di sini, yang sama apa aja? 4X sama min 5X. Nah, ini kita operasikan. 4X dikurangi 5X. Ayo berapa? Bagus. Minus 1X. 9 dikurangi 2. 7. Ya, positif ya. Maka negatif 1X ditambah 7. Gitu ya anak-anak ya. Semoga masih ingat. Nah, tapi selain penjumlahan dan pengurangan, kita juga akan menggunakan perkalian aljabar anak-anak. Nah, mungkin masih ingat ini dulu kita pernah belajar kali pelangi ya. Dulu ya, kita pernah nyoba pakai kali pelangi. Ini gimana kali pelanginya, mungkin masih ingat semuanya? Yuk kita coba ya. Dikali pelangi sama kali pelangi ke sana. Berapakah itu? Betul, 12A ditambah 8. Gitu ya. Ini juga, ayo semuanya bareng-bareng yuk. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Bagus. 3 kali X plus 3X. Jangan lupa ya tandanya ya, hati-hati anak-anak.
plus 3 dikali minus 2. Ayo, berapa? Aktif. Nah, ini kita rapikan. Kan ada yang sama. Kalau X kuadrat tidak ada pasangannya ya. Jadi biarkan. Negatif 2X ditambah 3X. Berapa ini? Oh, bagus. Plus X min 6. Nah, ini anak-anak yang nanti akan kita gunakan. Tadi materi beberapa hal di sini. Tadi. Nah, sekarang kita akan pindah ke contoh dari persamaan linear. Perhatikan di sini ya anak-anak. Ada beberapa pertanyaan di sini. Misalnya, tuliskan kalimat berikut. Lihat di soal ini. Tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Jumlah suatu bilangan n, kita tidak tahu bilangannya berapa, pokoknya suatu bilangan n gitu ya. Dan 7. Jumlah suatu bilangan n dan 7 ya. N ditambah 7 kan jumlah tambah ya. Adalah berarti apa anak-anak? Sama dengan 15. Nah, gitu ya. Itu tadi contoh mengenai jumlah suatu bilangan n. Nah, berikutnya, kalau yang ini. Kalau ada soal seperti ini gimana, Bu? Sebanyak 25 siswa. Oh, sebentar anak-anak.